bagi saya perlu diungkap di dalam forum privilegiatum di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi. Bukankah Hakim Konstitusi bilang ketika itu proses yang terjadi yang membolehkan Mas Gibran maju ini sangat cepat berlangsung. Awalnya semua hakim rata-rata mayoritas menolak. Tiba-tiba terjadi pergerakan secepat kilat, kata hakim ya. Terjadilah perubahan. Tidak adakah di kepala kita bertanya apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi perubahan sikap hakim? Saya bertanya-tanya, ini harus dibongkar, ini harus diungkapkan kepada publik apa yang terjadi. Ibu bapak sekalian, di dalam putusan Mas Gibran tidak ada hakim mayoritas. Tidak ada konsep 5-4 di Mahkamah Konstitusi. Yang ada 3-2-4. 3 hakim membolehkan anak muda seperti Mas Gibran yang punya pengalaman ke pemilu, dipilih dalam pemilu untuk maju. 2 orang hanya menginginkan gubernur saja karena sudah berpengalaman berrelasi dengan kepentingan pusat. Bupati dan wali kota tidak boleh, kata mereka. 3 boleh bupati, 2 tidak boleh bupati, 4 sama sekali tidak boleh. Putusan MK. Tapi kok yang dibacakan menjadi 5-4 yang mengakibatkan Mas Gibran boleh. Tertulis di dalam putusan itu, putusan 90 sampai hari ini, konsep pembagian suaranya 3-2-4. Kalau saya ingin mengatakan ya, dusta apalagi yang engkau lakukan, inilah sebenarnya fakta-fakta yang bisa kita lihat satu persatu, ada banyak kejanggalan. Nah, hari ini impeachment itu baik untuk Mas Gibran, baik untuk publik, baik bagi kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Soal nanti Mas Gibran dimakzulkan, soal tidak, itu urusan MPR. Tapi saya mau tahu sebagai publik, orang yang mendalami politik ketatanegaraan, orang yang belajar hukum tata negara, orang yang belajar tafsir konstitusi, orang yang belajar hukum acara Mahkamah Konstitusi, saya betul-betul merasa janggal ini. Kenapa tidak mau diungkap? Kenapa berputar-putar dan bertele-tele? Apa yang terjadi di DPR bagi saya sandiwara saja. Ini sedang terjadi tegangan tinggi saja. Ada yang tidak menginginkan agar keanehan-keanehan itu terungkap. Ada kelompok purnawirawan yang ingin mengungkapkannya. Saya mau kasih catatan untuk teman-teman bapak-bapak purnawirawan juga ya. Karena catatan itu makin lama makin ringkas rupanya. Jumlah purnawirawan juga makin berkurang. Ini mohon maaf. Waktu yang menghadap ke presiden, ramai juga itu. Makin ke DPR makin kurang. Itu untuk menjelaskan politik tegangan tinggi. Nah, Pak Sunarko ketawa. Kurang lebih mengiyakan, memang adalah politik tegangan tinggi. Apalagi di DPR. Politik tegangan tingginya besar sekali. Oleh karena itu, kalau saya ingin menyarankan, dulu kalau Bapak Ibu ingat, ini sebagian senior-senior ya, di dalam kasus Bill Clinton, itu ada jaksa yang ditunjuk, namanya Kenneth Starr. Oh, dulu namanya populer sekali dalam studi kajian kami. Kenneth Starr ini yang menyusun pasal-pasal yang terlanggar, apa saja bukti bahwa seseorang presiden dan atau wakil presiden melanggar. Waktu itu Bill Clinton ya, artikelnya soal melanggar sumpah atau berdusta di hadapan publik, dijelaskan satu persatu dengan bukti-buktinya. Kalau dilihat secara baik-baik apa yang saya dan Bib Fitri lalu Uceng jabarkan di dalam film Dirty Food, itu sudah jelas ada buktinya, Pak. Ada perubahan ajaib yang terjadi selama proses di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena bapak-bapak ini kan bukan orang kemarin sore di dalam politik, di dalam ruang-ruang hidup bernegara. Saya tidak yakin bapak-bapak ini tidak bisa dapat sesuatu bukti. Tadi diurai soal pernyataan Mas Roy Suryo. Saya ini kan tidak orang dunia IT ya, tapi saya punya nalar hukum ya, Bang Karni dan lain kami dilatih baca sesuatu, lihat peristiwa, kira-kira bukti. Ada nalar hukum kita menangkap rangkaian. Dalam peristiwa akun Fufu Fafa itu banyak sekali rangkaian. Yang patut diduga pemilik akun Fufu Fafa adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Konsep teknologi dunia maya bagi saya bisa menjelaskan ini. Kalau dirangkai dengan penjelasan hukum, saya yakin DPR bisa mengerti ada sesuatu yang perlu diungkap dari akun Fufu Fafa itu. Walaupun tweetnya sudah banyak dihapus ya. Jadi bagi saya perlu orang khusus yang akan menjabarkan semacam gugatan ya, impeach, untuk menjelaskan telah terjadi pelanggaran hukum atau tidak lagi terpenuhi syarat menjadi wakil presiden.